Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar hadis. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di hadis penjelasan tentang ijabatud doa atau pengabulan dari doa. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam, hamba Allah semuanya itu dituntut untuk berdoa. Ya, jadi doa itu adalah sebuah tuntutan. Kenapa? Karena seorang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak butuh dengan Allah. Ya. Kita tujuannya berdoa bukan meminta macam-macam kepada Allah, tapi menunjukkan kerendahan diri kita, menunjukkan tazallul atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini adik-adik semuanya kita akan membahas sebuah hadis yang menjelaskan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita mintakan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala sesuai dengan aturan dalam berdoa. Mari kita baca hadis yang pertama pada penjelasan tentang ijabatud doa atau pengabulan dari doa. Hadis yang nomor 1580. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salmana radhiyallahu anhu. Wa an Salmana, dan dari sahabat Salman, dari Salman radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu atas Salman. Qala, berkata Salman, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, hayyun, maha hidup, hayyun, maha hidup, karimun, maha pengasih atau maha pemberi, yastahyi, malu Allah, yastahyi, malu, siapa yang malu Allah? Maksudnya nanti akan saya jelaskan. Min abdihi, dari hambanya Allah, min abdihi, dari hambanya Allah, idza rafa'a, ketika mengangkat, idza rafa'a, ketika mengangkat seorang hamba, idza rafa'a, ketika mengangkat seorang hamba, yadaihi, kedua tangan hamba, yadaihi, kedua tangan hamba, hamba itu abad, itu tadi maknanya hamba, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, ayyarudda, untuk menolak, ayyarudda, untuk menolak, huma, kedua tangannya, ayyarudda, untuk menolak, huma, kedua tangannya, sifron, dengan tangan kosong, sifron, dengan kosong atau dengan tangan kosong. Akhraja, telah mengeluarkan hu, atas hadis, al-arba'atu, imam arba'ah, illan Nasa'iyu, kecuali Imam Nasa'i. Jadi ada 4 imam yang meriwayatkan hadis ini, ya. Wa sahhaha, dan mensahihkan hu, atas hadis, al-Hakimu, Imam Hakim. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha hidup dan maha pengasih, maha pemberi. Dan Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya manakala seorang hamba tersebut mengangkat tangannya kemudian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian menolak. Allah SWT menolak malu untuk menolak mereka atau melihat mereka kembali dengan tangan kosong.
Jadi ketika ada seorang hamba berdoa meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, mashul wajhi bil yadaini ba'da du'a. Mashul wajhi, mengusap wajah, bil yadaini, dengan kedua tangan, ba'da du'ai, setelah melakukan doa. Jadi penjelasan berikutnya adalah hadis tentang mengusap wajah dengan menggunakan kedua telapak tangan ketika selesai melakukan doa. Jadi ketika kita selesai dari doa, itu biasanya kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan kita setelah kita selesai berdoa. Bagaimana hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah setelah kita berdoa? Wa an Umar, dan dari Umar radhiya, semoga meridhai Allah Ta'ala, anhu, atas Umar. Qala, berkata Umar, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza madda, ketika memanjangkan. Idza madda, ketika memanjangkan seorang hamba. Idza madda, ketika memanjangkan Rasulullah, ya. Jadi fa'ilnya itu adalah Rasulullah. Siapa yang memanjangkan? Adalah Rasulullah. Idza madda, ketika memanjangkan Rasulullah, yadaihi, kedua tangan Rasulullah. Yadaihi, kedua tangan Rasulullah, fi du'ai, di dalam berdoa. Lam yarudda, maka tidak akan tertolak. Lam yarudda, maka tidak akan tertolak huma, kedua tangannya. Hatta yamsaha, sehingga mengusap Rasulullah bihima, dengan kedua telapak tangan, dengan kedua tangannya. Wajhahu, atas wajahnya. Akhraja, telah mengeluarkan hu, atas hadis, At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, walahu dan bagi Tirmidzi syawahid, beberapa syawahid atau beberapa bukti, minha dari hadis ini. Hadis Ibnu Abbas radhiya, semoga meridhai Allah anhuma, atas Ibnu Abbas, anhuma, atas Abdullah dan Ibnu Abbas. Inda Abi Dawud, menurut Abi Dawud, wa ghairihi, dan lainnya Abi Dawud. Wa majmu'uha, dan perkumpulannya, yaqdi, menghukumi, li'annahu, bahwa sesungguhnya hadis ini hadisun, sebuah hadis, hasanun, yang hasan. Jadi hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah setelah berdoa ini adalah hadis yang hasan, boleh diamalkan dan berhukum sunnah. Kemudian hadis yang terakhir, as-salatu ala Rasulillah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, merupakan bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pada hadis ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga meridhai Allah Ta'ala, anhu, atas Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama, bi, denganku,
yaumal kiamati pada hari kiamat, aksaruhum yang paling banyak, alayya terhadapku, sholatan atas membaca sholawat. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yang paling utama denganku ketika hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Akhraja telah mengeluarkan atas hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa sahhaha dan mensahihkan atas hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi bisa kita ketahui bahwa ketiga hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang terkabulnya doa, kemudian hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah setelah berdoa, dan yang terakhir adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan faedah, memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.